Di virtual juga sudah ada Pak Gusnar Ismail, mantan Gubernur Gorontalo, dan juga sekaligus sebagai dosen Lemhanas. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Gusnar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sehat. Ya, terima kasih Pak Gusnar sudah bergabung dengan kami di sini. Ya, silakan tanggapannya Pak Gusnar setelah mendengarkan penyampaian tadi. Memang banyak keterbatasan, tetapi ini kan perlu dipikirkan karena ini jangka waktu yang panjang, hampir 3 tahun. Nah, bagaimana dengan pembangunan di Provinsi Gorontalo? Silakan Pak Gusnar. Ya, pertama terima kasih atas diundangnya di forum yang terhormat ini, dan mohon maaf selama ini hanya memonitor dari jauh, tapi alhamdulillah bisa mengikuti dinamika yang terjadi di internal forum yang beberapa saat lalu sudah ditayangkan. Kemudian yang terakhir ini menyangkut penjabat gubernur. Yang pertama, yang terhormat para narasumber dan para peserta diskusi pada malam hari ini, teristimewa kepada tuan rumah yang bertindak tuan rumah malam hari ini, ya sudah tentunya menjadi tuan rumah yang baik. Terima kasih Pak Ishak. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi lagi, memastikan kapasitas saya hadir pada malam hari ini. Kapasitas saya hadir malam hari ini sebagai pribadi tidak mengatasnamakan Lemhanas, tetapi tidak ada salahnya kalau hal-hal yang informasi yang bisa saya sampaikan juga bisa disampaikan, saya akan sampaikan. Kemudian terkait dengan kewenangan penjabat gubernur, saya ingin flashback dulu ke belakang sebelum memberikan tanggapan kepada beberapa pembicara yang sudah mengambil waktu duluan. Yang pertama, bahwa kita mengenal rejim pemilu di Indonesia ini ada dua. Yang pertama rejimnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan yang kedua pemilihan kepala daerah. Nah, kebijakan yang kita sudah sepakati semua, seluruh rakyat, seluruh bangsa ini, bahwa karena begitu banyak pilkada, maka disatukan dalam 1 tahun yang sama. Nah, itu clear sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke tanggapan, kedua yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan penjabat gubernur, penjabat bupati wali kota ini, memang kemarin kita sudah bahas di Lemhanas dan saya salah satu narasumber di situ pada sekitar bulan Oktober. Pada waktu itu ada 2 isu yang berkembang. Isu yang pertama tadi menyangkut isu legitimasi, dan yang kedua menyangkut TNI Polri. Ya, menyangkut TNI Polri. Memang yang berkembang waktu itu pada kajian-kajian kami di Lemhanas, bahwa ada persepsi yang berkembang selama ini di pusat bahwa dengan serentaknya pengisian penjabat kepala daerah, itu pusat ini kekurangan kader, terutama untuk jabatan-jabatan gubernur. Pemahaman yang berkembang bahwa penjabat gubernur itu harus dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang saya luruskan pada saat itu, bahwa sesuai undang-undang, penjabat gubernur itu adalah ASN yang menjabat pimpinan tingkat madya, eselon 1. Dan itu berlaku untuk seluruh kementerian. Sehingga tidak terbatas pada Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya memberikan contoh pada saat itu, pada tahun 2014, 2012, terjadi pengisian kepala daerah, pejabat gubernur Sulawesi Utara, itu dari eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu. Nah, demikian juga seterusnya. Jadi, tidak kekurangan kader.
Dan karena tidak kekurangan kader, maka yang kedua, tidak perlu TNI Polri turun lagi untuk menjadi penjabat gubernur. Nah, seperti itu. Itu disepakati. Nah, kalau toh ingin menurunkan penjabat gubernur dari unsur TNI Polri, yaitu merupakan diskresi Bapak Presiden. Tapi kami juga memberikan kajian kepada Bapak Presiden bahwa kalau itu yang ditempuh, nanti situasi politik juga akan bergejolak sedikit lagi. Nah, seperti itu. Sehingga disepakati itu. Menyangkut legitimasi, saya kira legitimasinya kuat, sebab ini diatur dengan undang-undang. Kalau legitimasinya perspektifnya proses demokrasi, nah itu perlu kita perdebatkan. Ya. Jadi harus dipisahkan legitimasi dari segi hukum dan legitimasi dari segi politik. Dari segi hukum clear, ada undang-undangnya. Dari segi politik, ini perlu kita perdebatkan, dan saya kira forum malam hari ini tepat sekali. Nah, itu yang menyangkut prosesnya, ya. Sehingga kami membahas ini bulan Oktober, bulan Desember, Bapak Presiden langsung memberikan statement bahwa penjabat kepala daerah adalah ASN. Nah, itu clear sudah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian para saudara sekalian saya hormati, menyangkut kewenangan, ya, menyangkut kewenangan. Sebelum masuk kewenangan, menyangkut status dari penjabat gubernur. Saya tadi selintas menangkap bahwa status penjabat gubernur ini atasannya di pusat adalah Menpora, ya. Mungkin ini saya luruskan bahwa atasannya di pusat, titik koordinasinya ada di Kemendagri, ya, di Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabat gubernur Gorontalo ini yang berasal dari eselon 1 Kemenpora, itu dalam tanda petik adalah di BKO-kan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditugasi ke Gorontalo, kira-kira demikian. Jadi titik sentralnya adalah di Kementerian Dalam Negeri, Mendagri. Nah, kemudian yang kedua, dengan demikian tidak ada pintu bagi penjabat gubernur untuk berkonsultasi, berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terkecuali untuk pembangunan stadion dan olahraga. Mungkin demikian, ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut kewenangan apa saja yang menjadi tugas daripada penjabat gubernur. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penjabat gubernur karena legitimasinya kuat sesuai Undang-Undang Nomor 10 2016, ya, maka dia berhak melakukan kewenangan, ya, seperti apa yang dilakukan oleh gubernur definitif, terkecuali. Nah, terkecuali salah satu sudah disebut tadi oleh Pak Awe tadi. Dia tidak bekerja berdasarkan RPJMD, kan begitu. Karena dia tidak bisa mengajukan RPJMD, tidak bisa memintakan DPRD untuk menyetujui membahas bersama RPJMD. Karena dia tidak lewat proses pemilu atau proses pilkada. Ya, karena dalam proses pilkada, ekstraksi daripada janji-janji calon kepala daerah pada saat kampanye itu yang dituangkan di dalam RPJMD. Sedangkan penjabat gubernur tidak. Berarti dia tidak akan melakukan dan tidak bisa melakukan. Nah, sehingga pertanyaannya, jadi dia bekerja atas dasar apa? Atas dasar apa? Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Pido tadi, dan juga tadi Pak Salahuddin Pakaya, menyangkut pilihan-pilihan tugas yang akan dilaksanakan oleh penjabat gubernur. Saya berpendapat bahwa pada hakikatnya penjabat gubernur adalah akan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Jadi semua tugas-tugas yang menyangkut otonomi daerah yang sudah diatur dalam otonomi daerah otomatis dia harus laksanakan. Kemudian yang kedua, untuk tugas-tugas dengan asas dekonsentrasi
dan dengan asas tugas pembantuan, nah dia harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga itu clear. Jadi tugas kepala daerah dikaitkan dengan desentralisasi kewenangan clear. Ya, jadi ada kewenangan otonomi daerah dilaksanakan. Kemudian ada kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ya konsultasikan sebelum dilaksanakan dengan kementerian. Nah, dalam kaitan dengan ini, maka yang ketiga, secara gamblang saya ingin mengatakan, kalau gubernur itu, gubernur definitif ya, gubernur definitif, tanda petik atasannya DPRD, atasan dalam pengertian berkonsultasi, berkoordinasi, dan bertanya-tanya selanjutnya apa gitu. Karena tanpa itu dia tidak bisa bergerak sendiri. Itu gubernur definitif. Tapi penjabat gubernur ada dua. Jadi apa yang dia lakukan? Pertama harus bertanya, berkoordinasi, berkonsultasi, dan harus bersama-sama DPRD. Kemudian dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, saya menangkap tadi ada kesan sedangkan gubernur definitif membuat program lama sekali bersetujui pusat. Benar ya apa yang disampaikan Pak Wahab tadi. Jadi memang terkesan pusat itu terlalu banyak mengulur-ulur sesuatu yang sebetulnya sudah jelas ya, sudah cukup jelas dan sampai-sampai menimbulkan kegerahan di daerah. Salah satu contoh ini agak keluar sedikit ya, tapi karena menyangkut nasional perlu saya sampaikan di Gorontalo. Salah satu contoh, tindak lanjut daripada perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Itu masih ada yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, yaitu menyangkut bendera. Nah, menyangkut bendera. Sebetulnya bendera ini ya duduk berembuk saja atur. Kalau maunya pemerintah pusat, boleh bendera Aceh, tapi jangan seperti GAP, selesai. Tapi jangan diundur-undur. Sehingga sudah berapa tahun, dan kemarin waktu kami ke Aceh, itu yang menjadi topik pembicaraan dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang dipimpin oleh Wali Nanggronnya itu. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Ya, saya menyampaikan waktu itu, ya begitu kondisi seluruh daerah begitu. Ada aturan-aturan yang dari daerah atau program yang sudah diputuskan daerah harus konsultasi ke pusat, sehingga lama sekali baru bisa dieksekusi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kembali lagi, bahwa penjabat gubernur ini ada dua atasan. Pertama DPRD dan yang kedua Menteri Dalam Negeri. Nah, saya mengharapkan kalau ke penjabat gubernur saya kira tidak masalah, dia sudah bisa memahami ini. Tetapi yang banyak dinamikanya di DPRD. Nah ini DPRD juga dalam konteks dinamika ini, ya saya juga berharap orientasinya terus pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada hal-hal yang akan memperlambat ya, dan saya kira tidak pernah terjadi itu, malah pusat yang akan memperlambat. Nah itu bisa segera diambil langkah-langkah untuk memperlancar tugas-tugas penjabat gubernur. Kemudian juga menyangkut larangan. Larangan-larangan ini sebenarnya lebih tertuju, lebih kontekstual terhadap penjabat gubernur yang hanya 6 bulan menjabat. Seperti itu ya. Tapi karena ini bisa sampai 3 tahun, ada yang sampai bisa 3 tahun nih. Nah, maka oleh sebab itu larangan-larangan itu menurut saya tidak mutlak ya. Tidak mutlak sebab apa? Misalnya larangan yang tidak bisa itu dilanggar adalah pemberian izin ya. Izin yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik lagi. Ya. Nah, kalau izin dikeluarkan kemudian berpotensi korupsi, kenapa tidak ditarik? Kan seperti itu. Nah, ini perlu konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu fleksibel saja itu larangan-larangan. Jadi pada akhirnya para peserta diskusi yang saya hormati, dalam konteks adat Gorontalo, maka saya ingin mengatakan bahwa kepala daerah ini memiliki semuanya, ya.
huta lo itu ya, hutanya li penjagup, taluhu dupoto tulu, semua penyedia. Nah, cuma ada batasan, jangan dibikin sesuka hati untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan itu. Ada DPRD, ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga dengan demikian saya ingin mengakhiri penyampaian saya ini. Saya pikir kita tidak perlu gundah gulana menghadapi fenomena ataupun kejadian ini, karena memang ini salah satu konsekuensi yang diambil ketika kita bersepakat untuk melaksanakan pilkada serentak, ya, pemilu legislatif dan presiden serentak dalam serentakan yang sama, dalam tahun yang sama, sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian yang selama ini ya kita carikan jalan keluarnya, walaupun tidak semua prasyarat-prasyarat untuk mencapai itu bisa dipenuhi. Misalnya tadi menyangkut tidak legitimasi, tidak legitimate, tidak melalui proses pemilu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya memang demikian adanya. Tapi semua itu tidak menjadi dasar bahwa ini tidak bisa bertugas dan tidak bisa bekerja. Dia legitimate, ya, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan demokrasi, dia akan melaksanakan tugas, akan terus bersama DPRD, dan DPRD wajib berperan memerankan lembaga itu sebagai lembaga demokrasi untuk mengontrol, ya, untuk mengontrol penjagup ini. Kan ada pintu yang bisa digunakan untuk evaluasi selama 3 bulan sekali oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun bisa ditinjau kembali. Nah, sehingga dengan demikian maka terminologi demokrasi bisa masuk, ya, karena penjabat kepala daerah itu paling lama 1 tahun. Nah, itu sudah masuk, itu nanti akan keluar kebijakan Menteri Dalam Negeri ya 1 tahun. Setelah itu dilihat lagi apakah diperpanjang atau diganti oleh orang lain. Saya kira dengan demikian proses demokrasi yang menjadi persoalan kita bersama itu bisa terjembatani, bisa terjawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan bisa memberikan tambahan pengayaan terhadap kita semua, dan mari sama-sama kita dukung, ya, bersama-sama kita bekerja untuk membangun Gorontalo ini bersama penjabat gubernur yang baru saja dilantik dan tadi secara adat sudah diterima oleh warga masyarakat adat di Gorontalo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.